Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran fid dunya wa fil akhirah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Alhamdulillah, hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol. Insyaallah pendekatan kaidah tajwidnya memang dari dasar. Ya, insyaallah kita hari ini pertemuan ya, baik. Sebelum memulai materi utama, sesuai target daurah kita ada beberapa hal yang kita masukkan dalam program. Yang pertama kita membahas matan Tuhfatul Al-Qufal. Kemudian ada sesi talaqi musyafahah suratul Fatihah, qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Yang insya Allah di sesi Al-Fatihah ini tidak semuanya mendapatkan giliran talaki dalam satu waktu. Artinya setiap pertemuan ini kita berikan jadwal khusus ya kepada setiap peserta. Insya Allah hari ini talaki musyafahah kita yang mendapat giliran Al-Ustadz Hardi Kurnia. Ya, ya Satya. Allah Ustaz. Ya. Silakan Ustaz, silakan. Silakan Ustaz. Tahu. Langsung sekarang Ustaz. Ya. Kalau besok kelamaan Tat ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh diulang Ustaz Hardi Kurnia, Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mungkin hati-hati pas di ihdina ya Ustaz ya. Jadi kita tetap
ihdinas sira. Hmm. Jangan sampai ihdinos. Oke. Ihdinos. Ya. Ihdinas sirat. Masih sudah. Terus ya, Ustaz. Hmm. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi di alamin di akhir ayat itu Hmm. hati-hati mengurangi, ini untuk semua juga kita sama-sama lah ya. Maksudnya tidak ada yang menggurui ya. Maksudnya yang sudah-sudah saya dapatkan hasil talaki dan referensi bahwa eh, alamin ya nggak apa-apa, gunahnya di situ juga, gunahnya nun juga tetap ada ya. Hmm. Juga izhar juga, maksudnya jangan sampai ikhtilas ya. Alamin, alami. Jadi kayak Oh. sifat lazimahnya ini untuk semua ya, asal hardi dunia ya. Untuk sama-sama juga lah. Kemudian jadi dibunyikan saja gunah pada nun karena memang sifat lazimah nun itu kan ya gunah ya. Jadi terlalu ilham juga ya, kalau memang ditanya sama orang, pernah Ustadz Abu Hibban bilang ya hukumnya apa ya, ilhar ya. Tapi jangan lantas ilhar kita mengurangi kadar hurufnya. Alamin, alamin. Jadi nggak apa-apa, aman aja insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sedikit apa namanya tentang Al-Fatihah ya. Saya hanya berbagi dari apa yang sudah saya talakikan kepada Ustadz Al-Ustadz Abu Hibban di sukun ya, mat arid disukun alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ya, akhir-akhir ayatnya itu ya. Hendaknya kita menjaga keserasian harokat ya, kita hendaknya menjaga keserasian harokat karena di dalam buku Maisura ya, dijelaskan ya, serasi dan tertib ya dalam membaca lafaz yang mempunyai hukum sama atau satu level adalah sebagai keniscayaan di dalam usaha meningkatkan tartil yang berkualitas. Ya, hal demikian sangat ditekankan oleh Ibnu Al-Jazari pada baitnya yang terkenal wal lafdhu fi nadhiri kamitslihi. Ya, menjaga konsistensi bacaan suatu lafaz yang hukumnya sama adalah sebagai keniscayaan ya. Ada pada Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karya Ibnu Al-Jazari bab tajwid Nazam nomor 31 halaman 11. Jadi kita sama-sama ayo untuk menjaga keserasian dan konsistensi harokat ya. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, mad arid disukun ya bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya, bagi semua peserta silahkan dicatat
bagian-bagian yang mungkin penting karena tidak mungkin kita mengingatnya semua. Hal ini saya juga lakukan ketika saya bertalaki kepada Al-Ustadz Abu Hibban. Selalu saya siapkan buku dan alat tulis, ya, karena kata para ulama mengikat ilmu pakai apa? Tulis. Ya, pakai tulis ya. Sebentar lagi kita mute ya. Sebentar lagi kita mute semuanya. Jadi panjang mad arid disukun, kita perlu menjaga keserasiannya. Ambil contoh, kita ingin menggunakan mad arid disukun pada kesemua ayat di suratul Fatihah 2 harokat, ya. Ingat, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Saya pakai 2. Silakan disimak, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, 2 harokat. Itu jangan bilang tidak boleh. Karena boleh, ya. Boleh misalnya ada qori ya, ataupun imam masjid membaca dengan seperti itu, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kemudian dengan menggunakan 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Kemudian menggunakan 6 harokat. Boleh juga Ustaz-Ustazah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini mungkin cocoknya untuk tempo tartil atau tadwir ya. Kalau hadar mungkin kurang cocok karena awalnya itu udah cepat kalau pakai hadar. Ya, mungkin kalau lagi murojaah mungkin bisa menggunakan mad arid disukun yang 2 harokat ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, fiqun. Enggak apa-apa. Ya. Jadi menjaga keserasian. Yuk, bismillah. Meskipun tidak mengubah makna, ya, insya Allah kita menjadikan bacaan Quran kita sama-sama semakin fasih, semakin mengikuti kaidah ilmu tajwid yang muttasil dan mu'tamad seperti dijelaskan di dalam buku Maisurah karya Dr. Kiai Haji Ahmad Fatani LCMA. Ya, alhamdulillah sudah ada 18 orang seperti itu. Kemudian di ayat yang terakhir, ya, di ayat yang terakhir, yang pertama jadi catatan bahwa kita perlu menjaga keserasian harokat, ya.
Mad arif disukun yang saya maksud 2, 4, 6. Ya, silakan pakai yang mana? Ya, silakan pakai yang mana? Ya. Yang kurang baik itu tidak serasi ya, yang kurang baik. Bukan haram. yang kurang baik ya. Kalau ada yang lebih baik ngapain ngambil yang kurang baik ya? Jadi misalnya kita ayat pertama 2 mad arifnya, ayat kedua 4, ayat ketiga 6. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus 2 lagi. Maliki Yaumiddin. Ini kayak kurang serasi ya. Kayak kurang serasi. Jadi Bismillah, sama-sama kita menjaga keserasian. Mulai di pertemuan selanjutnya, siapapun yang kena giliran, insya Allah kita jaga keserasian. Mau pakai 2 harokat boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ya. Alhamdulillah Ustaz Hardi Kurnia dahsyat sekali ya Al-Fatihahnya insya Allah. Qabul insya Allah. Ya. Saya lanjutkan di ayat yang terakhir ya. Ada pembahasan mengenai rumus waqaf, gambar hati atau daun waru ya. Ya, rumus hati atau daun waru ini dijelaskan di buku Maisurah halaman 95 mengenai bacaan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sering berhenti di situ ya. Kita sering berhenti di situ. Ya. Sebentar. Saya mute all dulu ya. Karena ada yang langsung nyoba. Masya Allah. Semangat yang luar biasa ini. Sebentar dulu ya. Sebentar. Nanti kita dapat giliran lah ya. Insya Allah. Jadi, di situ ada alaihim, ada tanda kayak lam alif ya. Itu nama wakafnya la waqafa fih ya. La waqafa. Jangan berhenti di sini ya. Berhenti di situ. Kemudian kayak ada daun hati terbalik. Ya, atau daun waru. Coba dibuka mushafnya, Ibu. Ustazah, Ustaz, coba dilihat di mushaf. Apakah ada setelah alaihim ya, setelah alaihim yang pertama ya. Setelah alaihim ada tanda waqaf la waqafa fi, betul? Di bawahnya ada daun waru kayak hati itu. Kalau kata guru saya, Al-Ustaz Abu Hibban, daun waru ini ya daun, orang Jawa ngerti. Daun waru apa ya? Daun jati kali ya. Jadi penyebutannya boleh berbeda-beda. Daun waru kah, hati terbalik kah, ya. Kalau Kiai Ahmad Fatani menyebutkan di dalam Maisurah, rumus wakafnya disebut dengan gambar hati atau daun waru. Gambar hati atau daun waru. Nah, apakah ini? Apakah itu? Jadi disebutkan bahwa artinya lafaz ini referensinya di buku Maisurah halaman 95 ya. Kalau yang sudah punya alhamdulillah. Kalau yang belum punya mungkin nanti bisa di chat di grup ya. Insya Allah mungkin ya Ustaz Abu Hibban punya itu. Ya, Ustaz Abu Hibban punya. Artinya lafaz yang di belakangnya terdapat rumus waqaf daun waru untuk selain al-kufiyun, yakni Imam 7, selain Imam Asim, selain Imam Hamzah, selain Imam Al-Kisai, menganggapnya sebagai akhir ayat. Artinya, untuk Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir,
menganggap lafaz yang di belakangnya ada tanda waqaf daun waru adalah sebagai akhir ayat. Ya, adalah sebagai akhir ayat. Ya. Dengan kata lain, Al-Kufiyun, yakni Imam Asim, ya, riwayat Imam Hafs dan Syu'bah, Imam Syu'bah dan Hafs, Imam Hamzah dan Al-Kisai menganggap bahwa lafaz yang di belakangnya ada tanda daun waru bukan sebagai akhir ayat. Bacaan yang kita talaki adalah bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Oleh karenanya, kita mengikuti kaidah yang sudah berlaku. Afdolnya. Jadi nggak boleh berhenti di situ, Ustaz. Ya, silahkan saja. Ya, tapi kalau sudah ada kaidah-kaidahnya, ya saya justru lebih cenderung mengikuti kaidah ya. Karena supaya bacaan kita ini lebih berkompeten ya, lebih punya hujah ya, punya dalil. Jadi kalau berhenti di situ, kenapa? Kalau nggak berhenti di situ, kenapa? Nggak apa-apa. Kalau mau berhenti juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi kalau mau berhenti begini bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tarik nafas ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, terus sampai waladhdallin. Nah, bagi yang tidak mengikuti, bagi yang tidak berhenti karena mengikuti kaidah qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, maka satu nafas dulu. Ya, tentunya harus ada persiapan nafas dulu nih. Ya. Apalagi jadi imam. Nah, kita tarik nafas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Bagaimana yang tidak sampai nafas? Kayaknya sampai nafasnya. Bagaimana yang tidak sampai nafas? Kayaknya sampai. Tapi juga ada solusinya. Ya, berhentinya di alaihim yang kedua. Dan ibtida'nya di situ juga. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ya, itu. Ya, ini insya Allah seperti itu. Mau diamalkan yang mana, ya terserah antum semuanya. Ya, yang penting kita bertugas untuk menyampaikan kaidah-kaidah ilmu tajwid, yang mana ilmu tersebut sudah kita talaki musyafahahkan kepada guru-guru kita, yang insya Allah sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk meriwayatkan kita perlu sami'na wa ata'na. Apalagi dengan guru, ini hindari debat kusir. Ustaz, saya nggak pernah dengar ini Ustaz. Jangan-jangan ini salah Ustaz. Ya, kata Ustaznya, kamu kalau nggak percaya jangan ngaji sama saya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dihindari dari sifat seperti itu ya. Jadi kita sami'na wa ata'na ya. Kalau kata istri saya, orang Jawa, injih-injih aja. Injih-injih aja. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi kaidahnya seperti itu ya, Ustaz. Bisa didengar semua ya. Ya, saya bisa didengar? Bisa ya. Baik. Begitu aturan dari Al-Fatihah.
yang insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Kamis. Ya. Ya, maaf sedikit lama Al-Fatihah karena memang kebiasaan saya ini mendisiplinkan diri sendiri ya, dan orang-orang yang bersama saya. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Makanya sedikit heran ya, ada orang ngambil sanad Fatihah 1 hari selesai. Alhamdulillah. Betul. Ya. Masih ada yang tidak terdengar suara ya? Iya. Masih ada yang tidak terdengar suara ya? Sudah ya? Baik. Ya, baik. Ada waktu sekitar 30 menitan lagi. Kita share screen. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah ya? Sudah Ustadz Hari Kurnia kedengaran nggak nih? Sudah terdengar Ustaz, cuman screen-nya masih loading. Sekarang sudah? Belum Ustaz. Belum? Atau jaringan aneh yang rada, tapi belum juga Ustaz, masih loading. Belum kelihatan ya? Ada yang chat Belum. juga belum kelihatan. Eh, apa yang salah ini? Mungkin dari sinyal Ustaz. Dari apanya? Sekarang sudah terlihat Ustaz. Sekarang sudah? Sudah terlihat. Sudah ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin yang belum kelihatan, ditunggu aja mungkin ya, tergantung koneksi ya. Oh, ya. Baik, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, ada target daurah ya. Pertama matan Tuhfatul Atfal, kemudian talaki Al-Fatihah, kemudian kita talaki juz 30 sebagian dan mendapatkan sanad ya. Serta mendapatkan sanad matan Tuhfatul Atfal bagi yang berhak. Ya, ini sudah kelihatan Ustazah selain pandang. Ya. Ya. Untuk panduan tajwid
dasar, ya, kita perlu satu referensi, ya, yaitu matan Tuhfatul Atfal, ya, selayang pandang, ya, dari Syekh Muhammad Al-Farabi bin Asmar LC Al-Hafidh. Ya, menurut beliau, kitab yang menembus ekspektasi bernama Tuhfatul Atfal. Tuhfah adalah persembahan, ya, pemberian atau dedikasi. Sedangkan Atfal adalah anak-anak. Jadi Tuhfatul Atfal adalah kitab yang dipersembahkan, diberikan untuk anak-anak. Sebenarnya kitab ini ditujukan untuk anak-anak kecil, tapi nyatanya kitab ini menembus ekspektasi sehingga dibedah dan dipelajari oleh seluruh elemen, termasuk kita hari ini kan. Ya, menurut Ustadz Abu Hibban Heri Setiawan bin Soleh bin Darno Al-Jawi, kitab ini merupakan karya tulis, nazam atau syair dari Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Beliau lahir pada Rabiul Awal tahun 1160-an Hijriah. Nama Jamzuri adalah nama kampung halamannya, yaitu Jamzur, kota Tonto, Mesir. Kitab ini juga dinamai dengan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Jumlahnya ada 61 bait, nanti kita sama-sama menghafal. Ada yang sudah hafal kayaknya ya. Dan nama lainnya Tuhfatul Atfal wa Ghilman fi Ilmi Tajwid. Ya, para peserta daurah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini kita hafal pelan-pelan, nanti akan dijadikan materi ujian. Misalnya, apa nama lain dari Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Nama lainnya kan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Ilmi Tajwid, ya. Itu salah satunya. Jadi bagi yang sudah melunasi administrasi, insya Allah sudah diberikan ini file ini, ya. Jadi dihafal aja pelan-pelan. Insya Allah jadi satu kemuliaan karena kita bersambung dengan ilmunya para ulama, masya Allah. Bukan tersambung dengan hal-hal lain yang sia-sia. Ya, nggak apa-apa, hafalin aja nggak apa-apa. Daripada hafal lagu-lagu yang nggak jelas tuh. Ya. Ya, nazam adalah karya tulis yang bersajak yang menggunakan pola. Ya, untuk di bidang ilmu Quran, tajwid, qiraat yang paling fenomenal adalah kitab-kitab yang menggunakan konsep nazam, yang menggunakan syajak dan syair. Karena itu, konsep ilmu tajwid yang dikencarkan berupa nazam karena mudah untuk dipelajari atau dihafal. Ya, karena mudah untuk dipelajari dan dihafal, insya Allah. Jadi pola itu seperti apa? Pola syair itu yang saya dapatkan, kemudian ada rekomendasi juga. Ini punya kemiripan pelafalan, ya, punya kemiripan pelafalan ataupun secara teks. Yang bunyinya mungkin kayak AA gitu ya. Kalau ujungnya AA gitu seperti itu. Jadi punya kemiripan supaya mudah dihafal. Ya, baik, kita masuk kepada bagian adabnya. Sudah terlihat? Sudah. Ya, ini juga kita hafalin pelan-pelan nanti Ustazah. Ya, ini bukan bagian dari muqaddimah.
melainkan ini bagian dari adab sebelum memulai muqaddimah. Afwan yang puasa ya, saya minum. Ya. Manzumatu tuhfatil atfali wal ghilmani fi tajwidil Qur'an min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Ya, saya ulangi lagi, mungkin boleh dikasih baris. Manzumatu tuhfatil atfali wal ghilmani fi tajwidil Qur'ani min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain. Amin. Ya, sudah dikasih baris insyaallah. Yang lafaz ini alhamdulillah saya ditalkin langsung. Ya, ditalkin langsung oleh Al-Ustaz Abu Hibban Heri Setiawan. Ya, ditalkin langsung. Beliau baca, saya dengar, kemudian saya ikuti, beliau membenarkan. Ya, seperti itu. Nanti kalau yang ingin dapat sertifikat ya, ijazah, sanad, ini mungkin bagian dari yang harus dihafal. Ya, saya ulangi lagi. Manzumatu tuhfatil atfali wal ghilmani fi tajwidil Qur'an min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain. Amin. Artinya kitab syair Tuhfatul Atfal adalah pemberian untuk anak-anak belajar ilmu tajwid Quran. Dari syair yang disusun oleh Al-Imam Al-Jamzuri bin Husain rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Semoga kita mendapatkan ilmu dari beliau. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum, dan guru kita dan semua orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Ya, fid daraini, di dua tempat. Menurut hasil talqin saya pada Al-Ustaz Hibban, makna fid daraini di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Lanjut ya, insyaallah dihafal pelan-pelan. Baik, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan diucapkan semua peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Baik. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala memulai dengan lafaz bismillah. Bismillahi artinya dengan ini kami memulai hal ini dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillahi kami memulai dengan menyebut nama Allah. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri memulai matan Tuhfatul Atfal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya kasih sayang umum yang Allah berikan kepada siapapun. Ar-Rahman maknanya kasih sayang umum yang Allah berikan kepada siapapun, seluruh makhluknya, baik muslim ataupun kafir, manusia ataupun hewan, dan diberikan di dunia
Jadi kita lihat hari ini mungkin ada orang-orang kafir ya yang mudah rezekinya, kaya-kaya ya, punya harta yang berlimpah. Dengan mengerti tentang makna Ar-Rahman, jadinya kita semakin yakin bahwasanya mereka pun mendapat kasih sayangnya Allah. Cuma di dunia aja. Ya, di dunia aja. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang yang Allah berikan khusus kepada orang-orang beriman di akhirat. Ya, di dunia juga, di akhirat juga. Ya, di dua tempat insya Allah. Baik, Al-Imam Al-Jamzuri memulainya mengawali dengan lafaz bismillah karena dari banyak riwayat siapa saja yang memulai segala perkataan tanpa bismillah maka dia akan terputus. Siapa yang memulai sesuatu dengan tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Sehingga basmalah itu merupakan salah satu bentuk tabarruk. Ya, merupakan salah satu bentuk tabarruk dalam setiap awal kegiatan. Tabarruk adalah talabul barakah ya, atau meminta keberkahan. Ya, nanti juga insya Allah jadi bahan ujian ini makna basmalah itu yang di matan Tuhfatul Atfal itu apa menurut Imam Sulaiman Al-Jamzuri ya. Jadi kita bisa menyebutnya tolabul barakah atau meminta keberkahan. Ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa setiap orang ketika akan melakukan perbuatan baik, maka baik baginya mengucapkan basmalah. Jika dilandasi syar'i, maka wajib basmalah. Jika ibadahnya sunnah, maka sunnah pula mengucapkan basmalah. Maka jika perbuatannya makruh, maka makruh pula bacaan basmalah. Dan jika perbuatannya haram, maka haram pula membaca basmalah. Ya, jadi mau mencuri dulu nih, bismillah. Mau nyolong dulu nih, bismillah, ya nggak cocok. Karena perbuatannya udah nggak syar'i. Ya, karena perbuatannya sudah nggak syar'i. Atau mau bantu orang lain, bismillah. Masya Allah tuh. Ya. Dapat keutamaan mengucapkan bismillah dan dapat keutamaan menolong orang lain, insya Allah. Karena syarat baca basmalah adalah hanya untuk perkara yang memiliki nilai kebaikan saja. Dan dapat saya tambahkan, diucapkan dengan setulus hati, sambil penghayatan, gitu ya. Jadi, kita menghilangkan keakuan seperti itu ya. Jadi hanya Allah Rabb kita segala-galanya. Jangan nanti mau buat karangan, lupa bilang bismillah. Padahal semua ilmu itu datangnya dari Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, itu aja. Jadi itu bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, alasan Al-Imam Al-Jamzuri memulai dengan basmalah adalah sebagai teladan dari kitabullah. Ya, mengambil contoh dari Al-Quran. Bukankah kitabullah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Ya, kecuali ada beberapa surah ya. Ada surah atau apa? At-Taubah. Para ulama mengatakan, jika kita ingin menulis sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka mulailah dengan
lafaz basmalah. Nah, dengan belajar matan Tuhfatul Atfal, dengan mengetahui kaidah keilmuan dari Bismillahirrahmanirrahim, maka sekarang mari pelan-pelan kita praktikkan untuk membiasakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal kegiatan. Dengan catatan, kegiatan tersebut memiliki nilai kebaikan. Ya, mau makan durian, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma enak, tapi talabul barakah. Gara-gara durian ini nggak jadi bahan omongannya tetangga gitu karena baunya. Baik, ya kita lanjut. Al-Muqaddimah. Ya, ini yang tidak terdengar jelas suaranya. Mungkin karena koneksi di sini atau di sana, maksudnya di tempat saya atau di tempat antum semua. Sebagai solusinya, nanti insya Allah ada di YouTube. Ya, bagi yang kedengarannya dikit ya, ataupun kurang jelas, nanti dinonton lagi di YouTube. Insya Allah. Baik, Al-Muqaddimah. Terdengar suara audionya? Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Terdengar? Ya, saya ulangi lagi ya. Takut ada yang ini tinggal. Ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya. Baik ya. Itu bait pertama dari matan Tuhfatul Atfal. Boleh pakai irama. Wallahu a'lam bishawab, tapi banyak sekali referensi dari orang yang membaca matan Tuhfatul Atfal berirama. Ya. Kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan ini untuk menambah kesyahduan. Ya. Untuk menambah kesyahduannya. Kalau datar-datar aja juga boleh. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya, kalau datar-datar aja boleh. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya, sekarang saya mau tanya sedikit ya. Enakan mana saya baca datar ataupun berirama? Saya datar ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Atau yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Enakan mana? Dua-duanya yang enak. Enakan irama ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Pakai aja, enggak apa-apa, pakai irama aja. Ya, berkata Sulaiman Al-Jamzuri, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun, Allah Azza wa Jalla. Ya. Terlihat jelas di tempat antum semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimanapun ini koneksi juga yang bertindak ini. Tapi udah ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah berkah koneksinya. Amin. Ya. Yaqulu, ya, beliau mengatakan akan ada seseorang yang berkata. Ya. Yaqulu, beliau mengatakan, siapa beliau? Al-Imam Sulaiman
Al-Jamzuri. Beliau mengatakan akan ada seseorang yang berkata, loh, emang ada dua yang ngarang Tufah gitu. Akan ada seseorang yang berkata. Enggak, maksudnya ya mungkin bentuk dari low profile ya, bentuk dari ketawaduan. Beliau nggak ngomong, aku mau ngomong, saya akan berkata. Ya, beliau lebih memilih diksi. Akan ada seseorang yang berkata. Ya, akan ada seseorang yang berkata, yakni Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Kenapa beliau tidak mengatakan aqulu? Kenapa mengatakan yaqulu? Atau saya akan berkata? Karena dalam tradisi Arab, kata saya itu menunjukkan dua hal. Ya, dalam tradisi Arab, kata-kata saya itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, kepercayaan diri. Yang pertama apa? Oh iya, baik. Ada yang mau sholat zuhur? Silahkan. Dari mana ini, Ustaz? Jam zuhurnya 11:30. Timur kali ya? Agak ke timur ya? Ya, timur ya. Makin ke timur makin cepat ya. Makin ke barat makin lambat ya. Aceh paling ujung barat. Saya dari Aceh ya. Saya dari Aceh, Kota Banda Aceh, insya Allah. Serambi Mekah, Serambi Mekah. Namanya seperti itu. Ya, aplikasinya wallahu a'lam bishawab. Baik. Kata aqulu dalam tradisi Arab ada makna dua hal ya, bermakna dua hal. Yang pertama rasa kepercayaan diri. Dan yang kedua adalah ujub. Yang pertama percaya diri, yang kedua ujub, bangga diri ya. Ya. Kalau kata anak sekarang beti lah, beda-beda tipis. Ya, antara percaya diri sama bangga diri. Karena itu Imam Jamzuri khawatir kalau beliau mengatakan aqulu jatuhnya ke ujub. Nah, ini luar biasa kita belajar dari para ulama-ulama ya. Sangat berhati-hati pada perkara itu. Sampai pemilihan diksinya pun begitu detail, tidak menggunakan aqulu, melainkan yaqulu. Nah, kalau kita udah comot punya orang lain, katanya punya diri sendiri. Ya, kita belajarlah. Ya, kita belajar bagaimana para ulama dulu ikhlas, tawadhu, rendah diri dan sebagainya. Maka dari itu beliau menggunakan yaqulu ya sebagai ciri tawadhu, bukan aqulu. Jangan disamakan dengan bahasa Indonesia karena rasanya beda. Ya, kata Ustaz Abu Ezra Alaili Al-Fadli, untuk masalah yaqulu sama aqulu ini jangan lantas disamakan dengan bahasa Indonesia karena rasanya berbeda. Ya, feel-nya different. Ya, rasanya berbeda. Loh, ngomong aku kok sombong? Ya kan? Ngomongnya memang aku. Gitu kan? Ngomong saya kok sombong? Ya udah, supaya nggak ujub, kita ngomongnya jangan saya atau aku, tapi kami. Insya Allah. Kami ya, berarti lebih dari dua orang. Ya, ini salah satu strategi juga dalam menyampaikan keilmuan ya. Kita perlu berhati-hati, khawatir jatuh ke ujub ya. Kemudian rahmatil ghafuri. Rahmat artinya kasih sayang ya. Sedangkan ghafur
bermakna menutupi. Ya, jadi Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri berharap agar Allah Ta'ala bersifat ghafur kepadanya, yaitu menutupi aib-aibnya. Ya, menutupi aib-aibnya. Ini luar biasa ini. Baru bait satu aja kalau kita dalamin secara benar ya, luar biasa ini. Kita kadang-kadang lupa Allah punya sifat ghafur yang bisa menutupi segala aib ya dan menghapus segala dosa-dosa kita. Dengan belajar matan seperti ini, lagi-lagi kita diingatkan bahwasanya kita perlu benar-benar mensifati Allah ya, mensifati Allah dengan dalam supaya kita yakin. Ya, supaya kita yakin bahwa insya Allah segala aib kita akan Allah tutupi, insya Allah. Ya, gitu. Maksudnya adalah seseorang yang berdosa, ya, memohon kepada Allah agar dosanya ditutupi dan mendapat ampunan dari Allah di akhirat kelak. Jadi Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri berharap Allah menutupi dosa dan aibnya, lalu mendapat ampunan dari Allah di akhirat kelak. Ya, seperti itu. Dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Jamzur. Ya, Jamzur. Nah, setelah mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala, beliau mulai memperkenalkan diri. Ya, beliau mulai memperkenalkan diri. Sulaiman bin Husain, boleh dicatat ya. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Saya ulang. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri atau Sulaiman Al-Jamzuri. Julukan beliau adalah, ini dihafal, nanti jadi bahan ujian insyaallah. Julukan beliau adalah Al-Afandi. Merupakan pemberian dari guru beliau. Jadi Al-Afandi ini adalah julukan dari guru beliau yang artinya cerdas. Ya, artinya cerdas. Mazhab beliau adalah Asy-Syafi'i. Fikih ya. Fikih beliau adalah Asy-Syafi'i. Ini boleh dicatat pelan-pelan. Bismillah. Beliau juga adalah seorang sufi tasawuf. Ya. Yang menganut thariqah Syadzuliyah atau Syadzili. Keterangan ini saya dapatkan dari interaksi saya dengan Al-Ustaz Abu Hibban dan beberapa rekomendasi yang menjelaskan tentang profil beliau. Ya, thariqah apa? Syadzili atau Syadzuliyah. Syadzuliyah atau thariqah ini, Syadzili ini banyak dianut oleh para ahlul bait Nabi. Diterangkan oleh Ustaz Abu Ezra Al-Yaqub. Ya, thariqah ini banyak dianut oleh ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri
menerima firqah, ya, menerima firqah dari gurunya. Siapa gurunya? Asy-Syaikh Mujahid Ahmadi. Silakan dicatat Ustadz dan Ustadzah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Menerima firqah dari gurunya yang bernama Syekh Mujahid Ahmadi. Ahmadi. Apa itu firqah? Firqah adalah tradisi dari abad pertengahan, yaitu penyerahan jubah kepada murid untuk menunjukkan jika murid tersebut ya sah menjadi murid dari seorang guru. Ya. Jadi firqah itu adalah jubah yang diberikan kepada seorang murid oleh seorang guru yang dimulai dari abad pertengahan sebagai wujud sahnya seorang murid menjadi muridnya dari seorang guru. Pernah dapat firqah, Ustaz? Saya dulu pernah dari Ustaz Zainuddin Al-Bantani, firqahnya itu imamah, insya Allah. Surban biasa. Ya. Jadi tradisi ini boleh kita hidupkan lagi, ya, ustazah yang ngajar Quran, ya, yang ngajar Quran, punya murid-murid yang setia, murid-murid kesayangan, ya, ini boleh dikasih firqah, insya Allah. Baik. Ya, jadi siapa yang memberikan gelar Al-Afandi? Yaitu Syekh Mujahid Ahmadi. Guru-guru beliau, boleh dicatat, guru-guru beliau, di sini disebutkan hanya dua, Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamd bin Umar bin Fanisi, ya, Al-Mihi. Ya, boleh Ustaz. Insya Allah kita sebentar lagi juga selesai. Yang sudah zuhur dipersilahkan. Silahkan. Mau jadi muadzin juga dipersilahkan. Ya, yang kena jadwal muadzin hari ini, kena jadwal imam, silahkan. Tak apa, ya. Tak masalah. Silahkan. Insya Allah sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya. Baik. Guru beliau, guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamd bin Umar bin Fanisi Al-Mihi, ya, dalam kurung Al-Mihi. Dan Syekh Mujahid Al-Ahmadi atau dikenal dengan julukan Sayyidi Mujahid. Kitab karangan beliau yang lain diantaranya Tuhfatul Atfal wa Ghilmani fi tajwidil Quran fi ilmi tajwid. Ya, kitab syarah yaitu Fathul Aqfal bisyarah Tuhfatul Atfal. Ya, beliau nulis sendiri kitab syarah untuk Tuhfah, yaitu melalui Fathul Aqfal bisyarah Tuhfatul Atfal. Kemudian Fathur Rahmani
tentang qiraat sab'ah, dan Ad-Durrul Mandum fi Uzril Makmum tentang fikih. Ya, tanggal wafat tidak diketahui pasti oleh ahli sejarah. Tanggal wafatnya beliau, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, tidak diketahui pasti oleh ahli sejarah. Hanya saja sekitar tahun 1208 diketahui beliau masih hidup. Diterangkan oleh guru saya Al-Ustaz Abu Hibban bahwa karena beliau ini orangnya sufi, semakin tua ya, semakin menyendiri. Semakin tua, semakin menyendiri. Makanya nggak ada yang tahu di mana beliau wafat dan tahun berapa. Hanya saja perkiraan 1208 ke atas. Ya, 1208 Hijrah ke atas karena diketahui beliau masih menulis kitab saat itu ya. Baik. Nggak terasa sudah jam 11.30 ya. Insya Allah hari Kamis kita lanjutkan bait yang kedua. Ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Ya, insya Allah. Mau dihafal terus? Ya nggak apa-apa. Dilangsungin aja nggak apa-apa, dihafal aja langsung. Ya, kita stop share. Baik. Alhamdulillah kita sudah membahas atau mendiskusikan tentang muqaddimah basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian muqaddimah, kemudian bait satu ya. Bait satu. Bait satu. Sebentar, coba dihidupkan siapa ya? Saya request Ustadz Hadi Kurnia aja dah. Coba Ustadz ya. Coba jangan di-mute. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Tafadhal. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Yang lain silahkan dilihat-lihat ya. Mau dihafal sampai 61 bait juga terserah, nggak apa-apa. Ya, mau dihafal sekalian. Nanti tapi kita bahasnya pelan-pelan ya. Terjemahan dan syarahnya ya. Syarah yang saya dapati dari pada ustadz-ustadz saya. Baik, jika ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib, langsung japri atau di grup. Jika Allah mudahkan untuk menjawab, maka terjawablah. Seperti itu. Ya. Ya. Kita padai sampai di sini, Ustazah. Semoga Allah selalu karuniakan keberkahan umur panjang yang berkah, kecemerlangan akal untuk selalu menimba ilmu-ilmu dari Allah Azza wa Jal, dan ketawaduan sebagaimana yang dicontohi oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri yang selalu mengharapkan rahmat dan ghafurnya Allah dan selalu memelihara diri dari ujub dan hati-hati atasnya. Ya, Ustazah, doakan saya bisa ganti lampu ruangan ini menjadi lebih terang, agar terang pula. Ya, nggak tahu berapa watt ini ya. Nggak tahu. Nggak ahli listrik ya. Kita ahli Quran. Allahu Akbar, Masya Allah.
Amin. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.